Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memudahkan kita terus dan senantiasa memberikan nikmat kepada kita tak henti-hentinya, nikmat yang tidak dapat kita bilang, terutama nikmat kesehatan dan kesempatan untuk kita dapat mempelajari dari agamanya. Dan pada hari ini pertemuan kita akan membahas setelah selesai kemarin dari membaca hadis-hadis yang dikumpulkan oleh An-Nawawi rahimahullah ta'ala dalam Al-Arba'in An-Nawawiyah sebanyak 42 hadis, maka akan kita tambahkan atau sempurnakan lagi dengan hadis-hadis yang ditambahkan oleh Ibnu Rajab rahimahullahu taala dalam syarah beliau terhadap Arba'in An-Nawawiyah, yaitu dalam buku beliau Al-Jami' Al-Ulum wal Hikam. Dalam syarah beliau tersebut, beliau mensyarah 42 hadis An-Nawawi rahimahullahu taala yang telah kita baca, kemudian menambahkan padanya 8 hadis, yaitu yang akan kita baca pada hari ini dengan menjelaskan sedikit faidah-faidah ringkas yang terdapat dalam hadis-hadis tersebut. Siapa baca? Baca saja dengan, maksudnya tidak usah hafalan. Furil tidak ada ya? Ada nih, baca. Mana mic? Mana mic? Tidak ada mic? Baca satu hadis, kita jelaskan, setelah selesai baca lagi hadis berikutnya, kita jelaskan, begitu seterusnya. Bismillah. Qala al-Hafidz An-Nawawi rahimahullah. Rajab. Qala al-Imam Ibnu Rajab rahimahullah. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alhiqul fara'id bi ahliha fama abqatil fara'idu fali aula rajulin dzakar. Kharajahul Bukhari wa Muslim. Baik, ini hadis yang pertama yang ditambahkan oleh Ibnu Rajab rahimahullahu taala, yaitu hadis yang menyebutkan tentang ilmu warisan. Kata beliau dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, alhiqul faraidu bi ahliha, berikanlah warisan kepada pemiliknya, orang yang berhak. Fama abaqatil faraid fali aula rajulin dzakar, maka jika masih ada tersisa dari apa yang telah diberikan kepada orang-orang yang berhak tadi, maka diberikan kepada laki-laki yang paling dekat dengan mayit tersebut. Dalam hadis ini atau hadis ini merupakan sebuah kaidah pokok dalam ilmu faraid, dalam ilmu warisan. Dan kita ketahui bahwa dalam pembagian warisan Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan bagian-bagiannya masing-masing, bagian-bagiannya masing-masing, dan Allah telah sebutkan hal tersebut. Ini dapat dilihat dalam surah An-Nisa ayat 11, ayat 12, dan di akhir ayat 176. Jadi semua sudah ada pembagiannya, sudah ada siapa yang berhak untuk mendapatkan dari warisan peninggalan dari orang yang meninggal. Bagaimana jika ada sisanya? Karena di sana telah dibagi, ada yang dapat setengah, ada yang dapat seperempat, ada yang dapat seperlapan, ada yang 2/3, kalau tidak saya ingat. Intinya ada 6 pembagian. Ada 6 pembagian. Seingat saya 1/2, 1/4, 1/8, 2/3, dan seterusnya.
Nah, kalau sudah dibagi dari pembagian yang telah ditetapkan ini, masih terdapat sisa, ini dia pokok dari pembahasan hadis ini. Jika ada sisanya maka diberikan kepada laki-laki yang paling dekat, laki-laki yang paling dekat hubungannya dengan mayit. Maka dipahami dalam hadis ini bahwa pembagian warisan itu merupakan suatu hal taufikiyah, yaitu bersandar pada dalil. Memang telah dibagi semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita berdasarkan dengan perasaan atau adat atau kesepakatan yang menyelisihi nafs. Adapun ketika para ahli waris ingin membaginya secara rata, yang paling bagus yang mereka lakukan adalah bagi dulu sesuai pembagian Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jika setelah itu mau dibagi rata, maka silakan. Intinya yang paling didahulukan adalah mereka melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena bagi rata ini bisa dikatakan juga hawa nafsu, maka dia tidak boleh dikedepankan daripada dalil-dalil yang ada. Apa dalilnya? Hadis kemarin, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taban lima ji'tu bih. Ya enggak? Maka demikianlah, kalau memang mau dibagi rata, awalnya dibagi dulu sesuai dengan pembagian dari Allah Subhanahu wa taala yang telah ditetapkan dalam syariat. Kemudian setelah itu semua mau dibagi rata, maka silakan. Yang dapat banyak bisa memberikan bagiannya sebagian kepada yang mendapat lebih sedikit. Intinya amalkan dulu dalil-dalil yang ada, amalkan dulu perintah Allah Subhanahu wa taala. Namun setelahnya jika ingin membaginya secara rata, maka itu adalah pilihan masing-masing karena telah menjadi haknya. Maka hadis ini mengajarkan kepada kita sebelumnya pembahasan tentang ilmu warisan itu terdapat pembahasan tersendiri. Di sana ada rukun-rukun warisan, ada sebab-sebab warisan. Secara ringkas, rukun-rukun warisan itu adalah ada orang yang memiliki warisan, ada orang yang mendapat warisan, dan ada warisan harta. Itu 3. Sebab-sebab warisan adalah juga 3, karena nasab, karena pernikahan, dan karena perwalian. Itu semua dibahas nanti di dalam ilmu waris. Mungkin kita akan dapat di dalam pembahasan fikih secara detail, insyaallah nanti akan dijelaskan di sana. Baik, hadis ini mengajarkan bahwa keadilan dalam Islam itu bukan berdasarkan akal atau logika kita, akan tetapi menurut wahyu Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang semuanya telah diatur. Jadi kalau mau berbicara tentang keadilan, maka arahkan dulu kepada Al-Quran dan Sunnah, karena memang di sana adalah keadilan yang hakiki, bukan dari pandangan atau pikiran-pikiran manusia. Maka siapa yang ridho terhadap pembagian Allah Subhanahu wa taala, maka ia telah ridho dengan hukum-hukumnya. Dan siapa yang menolak dari hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, termasuk hukum warisan, berarti ia sedang mempertaruhkan keimanannya kepada syariat. Karena la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bih. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk di antara orang-orang yang tunduk kepada hukum-hukumnya, sekalipun hal tersebut bertentangan dengan hawa nafsu kita. Baik, lanjut. An Aisyah radhiyallahu anha anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ar-rada'atu tuharrimu ma tuharrimul wiladatu, kharajahul Bukhari wa Muslim. Baik, hadis yang kedua dari Ibnu Rajab rahimahullahu taala, kata beliau an Aisyah radhiyallahu taala anha. Di kitab apa itu? Anhu ya? Salah. Anha, dari Aisyah radhiyallahu taala anha, dari Nabi sallallahu alaihi
wasallam, beliau bersabda, ar-radha'atu tuharrimu ma tuharrimul wiladah. Persusuan itu bisa menjadikan seseorang menjadi mahram atau haram baginya untuk dinikahi ma tuharrimu al-wiladah, seperti halnya kelahiran saudara haram untuk dinikahi. Maka hadis ini juga merupakan sebuah kaidah, tapi dia kaidah dalam bab persusuan. Maknanya adalah hubungan mahram yang timbul karena persusuan, hukumnya itu sama dengan mahram karena nasab dalam hal keharaman menikah. Jadi seorang saudara itu haram untuk dinikahi, dan ini kita maklumi bersama. Maka saudara persusuan juga tidak boleh dinikahi. Saudara persusuan juga tidak boleh dinikahi. Syariat kita menyamakan pengaruh atau hal yang timbul karena persusuan dengan pengaruh dari kelahiran. Jadi hampir sama, disamakan dalam hal tidak boleh dinikahi. Orang yang saudara kandung tidak boleh saling menikahi. Sama halnya dengan saudara persusuan, walaupun tidak satu rahim, ini tidak boleh juga dinikahi. Disebutkan oleh para ulama, ilahnya adalah karena air susu atau air ASI yang dia minum itu menjadi sebab tumbuhnya daging dan tulang sebagaimana nasab. Makanya dia disamakan dengan kelahiran. Akan tetapi perlu diketahui bahwa penyamaan ini terbatas pada hukum mahram saja, tidak boleh dinikahi, bukan pada nasab secara keseluruhan. Kalau secara nasab, ya kan bisa saling mewarisi. Akan tetapi dalam saudara persusuan, dia hanya pada hukum mahram saja, tidak boleh dinikahi, bukan pada nasab secara keseluruhan seperti warisan. Maka saudara persusuan tidak dapat dari warisan apabila saudara persusuannya itu meninggal, atau apabila ibu persusuannya itu meninggal. Maka anak persusuan atau saudara persusuan tidak ada dari hak terhadap warisan. Jadi dia haram untuk dinikahi oleh ibu atau ayah. Kalau misalkan dia laki-laki, maka dia tidak boleh menikahi ibu persusuannya. Kalau misalkan dia adalah perempuan, maka dia tidak boleh menikahi dari suami dari ibu persusuannya. Demikian seterusnya. Kemudian dhabit atau ketentuan dikatakan dari atau sebagai saudara persusuan. Syaratnya adalah terjadi minimal 5 kali persusuan. 5 kali persusuan. Kemudian yang kedua, yaitu dia di usia persusuan. Berapa di usia persusuan? 2 tahun. Jadi lewat dari itu sudah enggak? Jelas? Jangan sampai ada yang mau jadi sudah besar baru, maksudnya dimasukkan di dot asinya baru dia minum, bukan secara langsung. Maka enggak. Jadi itu dapatnya 2, minimal 5 kali persusuan, dan dia di usia persusuan, di usia persusuan. Nah, dalam fikih kontemporer atau belakangan ini itu didapati praktek donor ASI misalkan. Jadi kan tidak ditahu siapa yang punya, dia datang aja ambil ASI, tidak ditahu orangnya siapa yang punya. Hal yang seperti ini wajib dicatat
dan dijelaskan. Karena kenapa? Kalau tidak seperti itu kan ada kemungkinan nanti dia bakalan menikah dengan mahramnya, dan itu haram, tidak boleh. Makanya harus dijelaskan, karena donor ASI ini juga termasuk dalam hukum persusuan, walaupun tidak menyusu secara langsung, walaupun melalui donor, maksudnya dimasukkan di dot atau apa sejenisnya, itu masuk dalam hukum persusuan. Jadi saudara persusuan itu haram untuk dinikahi. Kesimpulannya seperti itu. Jadi hadis ini menunjukkan bahwa Islam, syariat kita menjaga kehormatan nasab dan juga menjaga kehormatan keluarga dengan aturan yang detail, dengan aturan yang rinci. Syariat datang untuk menutupi pintu-pintu kerusakan sebelum terjadi. Jadi memang sudah dijelaskan semuanya. Maka dari hal ini, karena kan biasa terjadi di tengah-tengah kita ya, kadang seorang saudara masing-masing punya anak di waktu melahirkan yang tidak jauh. Berarti sama-sama bayi anaknya ini kan. Si bayi dengan si bayi ini apa hubungannya? Sepupu kan? Sepupu. Qadarullah, salah satu dari ibu bayi ini yang pada dasarnya dia adalah bersaudara, asinya kurang atau sedikit, sementara si bayinya butuh asupan asi, maka menyusullah dia ke saudaranya yang pada dasarnya itu adalah tantenya, ya kan, sebanyak lebih dari 5 kali. Secara otomatis bayi ini menjadi mahram kalau dia beda jenis. Kalau sama jenis jelas nih toh. Artinya kan tidak usah dijelaskan lagi itu ya. Kalau dia beda jenis, maka yang pada dasarnya dia sepupu boleh menikah, ya enggak? Karena persusuan ini jadinya begitu penerapannya. Karena sepertinya yang seperti ini banyak terjadi di tengah-tengah kita. Baik, lanjut. An Jabir radhiyallahu anhu أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح وهو بمكة يقول إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. فقيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس. قال لا هو حرام. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك قاتل الله اليهود إن الله حرم عليهم الشحوم فأجملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه. خرجه البخاري ومسلم. Baik, hadis yang ketiga yang disebutkan oleh Ibnu Rajab rahimahullahu taala, kata beliau dari Jabir radhiyallahu anhu bahwasanya beliau mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam pada tahun Fathu Makkah dan dia berada di Makkah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah dan Rasulnya mengharamkan jual beli khamar, bangkai babi dan berhala. Kemudian dikatakan kepada beliau, wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu dengan lemak dari bangkai? Karena bangkainya sudah diharamkan. Lalu bagaimana dengan lemaknya? Sahabat bertanya selanjutnya, karena lemak dari bangkai tersebut digunakan untuk yutla bihas sufun, jamak dari safina, untuk mengecat perahu-perahu, wa yudhanu biha al-julud, dan digunakan untuk meminyaki kulit, dan juga dimanfaatkan manusia untuk menjadi lentera
penerang, maka kata Nabi SAW, tidak boleh. Hal itu juga haram, iaitu lemak bangkai juga haram. Kemudian Nabi atau Rasulullah SAW bersabda setelah itu, qatalallahu al-yahuda innallaha harrama alaihimus syuhum fa ajmaluhu thumma ba'uhu fa akalu thamanah. Semoga Allah membinasakan Yahudi, kata Nabi SAW, karena kenapa? Allah telah mengharamkan atas mereka lemak bangkai, kemudian mereka mencairkannya, serta atau lalu mereka menjualnya, lalu mereka memakan hasil dari penjualannya. Dalam hadis ini juga terdapat kaidah yang besar dalam bab muamalah. Yaitu setiap barang yang haram dimanfaatkan, haram digunakan, maka haram pula untuk diperjualbelikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menolak alasan bukan untuk dikonsumsi, karena ini didapat dari pertanyaan para sahabat, wahai Rasulullah, bagaimana dengan lemak bangkai? Karena dia tidak dikonsumsi, tidak dimakan. Dia digunakan untuk mengecat, dia digunakan untuk meminyaki kulit, dia digunakan sebagai lentera, dia tidak dimakan. Nah, dalam hal ini Rasulullah menutup celah. Kata beliau, tidak, itu juga haram, sekalipun tidak dikonsumsi. Maka dia tetap haram. Maka memperjualbelikan barang yang haram, hukumnya haram, sekalipun bukan kita yang mengkonsumsinya. Seperti khamar yang disebutkan dalam hadis, bangkai babi, dan juga berhala serta yang semisalnya, yang pada dasarnya adalah hal-hal tersebut adalah barang yang haram, Dan juga dalam hadis ini terdapat faedah bahwa kita tidak boleh atau haram mengambil keuntungan dari barang yang haram, meskipun tidak digunakan untuk makan dan minum. Jadi pengharaman sesuatu, penjualbelian sesuatu, jangan dibatasi dari penggunaannya. Maksudnya dia dikonsumsi atau tidak. Intinya pada dasarnya dia haram, baik itu sesuatu yang dikonsumsi ataupun tidak dikonsumsi, maka menjualbelikannya pun menjadi haram. Dan dalam hadis ini juga kita dapat faedah bahwasanya syariat menutup celah untuk merekayasa hukum, disebut hiyal. Jadi mengubah bentuk barang yang haram itu tidak mengubah hukumnya. Asalnya tadi yang diharamkan oleh Nabi adalah bangkai. Kemudian sahabat bertanya, lalu bagaimana dengan lemak dari bangkai tersebut? Maka tetap haram, karena asalnya dia adalah haram, sekalipun diubah bentuknya, bukan bangkainya, dagingnya secara langsung, akan tetapi hanya lemaknya, maka hal itu tetap dikatakan haram oleh Nabi SAW. Juga kita dapati faidah bahwasanya haramnya sesuatu itu tercakup atau mencakup zat dan hasilnya. Hasil penjualannya juga haram.
hasil penjualannya juga haram. Juga dalam hadis ini terdapat larangan mengikuti atau mencontoh praktik dari umat terdahulu yang menyimpang, karena mereka mengakali larangan Allah demi keuntungan dunia, sebagaimana yang dilakukan oleh kaum Yahudi, mereka diharamkan atasnya untuk lemak bangkai, ya kan, biasanya padat dia kalau lemak. Kemudian mereka cairkan, jadikan mengubah bentuknya. Mereka mengubah bentuknya yang pada asalnya itu haram, benda padat, kemudian dia berubah bentuknya menjadi benda cair, kemudian mereka jual, maka ini pun tetap diharamkan. Mereka mencoba mengakali larangan dari Allah Subhanahu wa taala untuk meraih keuntungan dunia. Contoh misalkan juga di antara larangan, boleh enggak kita menjual minuman keras tapi kepada orang kafir? Kenapa? Bukan kita yang minum? Asal barangnya memang sudah haram, maka kepada siapapun dia dijual tidak peduli. Intinya kita mengambil manfaat dari barang yang haram itu tetap tidak boleh. Maka terdapat kesalahan yang sering terjadi, pemahaman yang keliru. Mereka katakan yang penting ya tidak kita pakai sendiri, yang penting bukan kita yang konsumsi. Maka anggapan atau ungkapan-ungkapan seperti itu ditolak secara tegas oleh hadis yang kita baca ini, bahwa barang yang asalnya adalah haram tidak boleh digunakan baik secara pribadi ataupun mengambil manfaat darinya. Mengambil manfaat darinya seperti menjualnya dan lain sebagainya. Maka dalam hadis ini menegaskan bahwa Islam atau syariat kita tidak hanya mengharamkan maksiat dan hal-hal yang diharamkan secara langsung, tapi juga menutupi jalur-jalur atau jalan-jalan yang bisa mengantarkan menuju kepada maksiat dan hal-hal yang diharamkan tersebut. Menutup pintu, menutup celah yang bisa mengantarkan pada hal-hal yang diharamkan tersebut. Dan juga dapat kita pahami sebagai mafhum mukhalafah bahwa harta yang halal adalah pondasi dari ibadah yang diterima. Karena ingat ayat hadis yang pernah berlalu bersama kita, kenapa doa dari seseorang itu tidak diijabah? Pakaiannya haram, makanannya haram dan lain sebagainya. Maka harta yang halal, dapat kita katakan bahwa harta yang halal, apa yang kita gunakan semuanya apabila halal, maka itu bisa menjadi pondasi dari amalan atau ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketahuilah bahwa siapa yang mencari harta dengan cara yang haram, maka pada dasarnya ia sedang merusak agamanya sendiri. Semoga Allah memberikan kita rezeki yang halal lagi baik dan berberkah, dan menjaga kita dari jalan-jalan yang dimurkainya. Innahu waliyudzalika wal qadiru alaihi. Lanjut. ثم قال الإمام ابن رجب الحنبلي رحمه الله عن أبي بردة عن أبيه أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه إلى اليمن فسأله عن أشربة تصنع بها فقال وما هي؟ قال البتء والمزر. فقيل لأبي بردة ما البتء؟ قال نبيذ العسل والمزر نبيذ الشعير. فقال كل مسكر حرام. خرجه البخاري. Baik, hadis yang ke berapa ini? 4 dari Ibn Rajab rahimahullahu taala dalam melengkapi Arba'in Nawawiyah,
Kata beliau, an Abi Burdah, dari Abi Burdah, dari bapaknya yaitu Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhuma di situ, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutusnya ke Yaman. Kemudian setibanya di sana, beliau bertanya tentang minuman yang dibuat di Yaman. Maka beliau bertanya, apa minuman yang dibuat di Yaman? Maka Abu Musa berkata, bid'u wa mizr, bid'u dan al-mizr. Kemudian ditanyakan kepada Abu Burdah, apa itu al-bid'u? Maka Abu Burdah menjawab, nabidul asal, yaitu saripati dari madu. Wal mizru, dan adapun al-mizr, nabid asyair, yaitu saripati dari gandum, Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu muskirin haram, semua yang memabukkan adalah haram, semua yang memabukkan adalah haram. Hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Hadis di hadapan kita ini juga merupakan kaidah umum dalam bab minuman dan zat yang memabukkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak membatasi pengharaman pada jenis tertentu. Disebutkan tadi ada al-bid'u, yaitu nabid al-asal, ada al-mizru, nabid asyair. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, semua yang memabukkan adalah haram. Berarti beliau tidak membatasi pengharaman pada jenis tertentu. Jelas, pada jenisnya tidak dibatasi, akan tetapi pada sifatnya. Ketika dia memabukkan, maka dia haram, Kemudian pengharaman terhadap khamar itu tidak terkait dengan bahan dasarnya, akan tetapi efek atau pengaruh yang ditimbulkan darinya. Walaupun pada asalnya dia adalah kurma misalkan, yang direndam di dalam air kemudian disimpan berhari-hari, asalnya air dan kurma, haram atau halal? Tapi ketika disimpan berhari-hari kemudian diminum, lalu itu memabukkan, jadinya berarti pengharamannya bukan pada jenis tertentu atau bukan pada bahan dasarnya, tapi efek yang terjadi setelah dikonsumsinya, efek terhadap akal, yaitu akan menghilangkan atau melemahkan akal karena mabuk. Kenapa? Sebab akal termasuk dalam 5 hal yang dijaga dalam syariat Islam. 5 hal yang dijaga atau daruriyatul al-khams adalah agama, terus harta, terus akal, terus jiwa dan kehormatan. Ada juga yang menyebutnya nasab. Maka karena akal termasuk dari 5 hal yang dijaga dalam syariat Islam, bahkan di seluruh syariat yang ada, datanglah pengharaman khamr ini. Karena itu setiap zat, apapun namanya dan apapun bahan dasarnya, selama ia ketika dikonsumsi dapat menghilangkan akal, memabukkan, maka hukumnya haram.
Dan tolak ukur dari keharaman khamr adalah memabukkan, bukan pada penamaannya, bukan pada penamaannya, bukan pada bentuk, atau bukan pada bahan bakunya, bukan pada bahan bakunya. Walaupun dikatakan itu sebagai minuman kesehatan, kalau dia memabukkan, haram. Walaupun bahan bakunya berasal dari hal yang halal, seperti tadi disebutkan kurma, kan, tetapi ketika mengkonsumsinya dapat menghilangkan akal atau memabukkan, maka haram. Hingga dari sini kita ketahui bahwa semua jenis minuman yang memabukkan maka hukumnya haram, maka hukumnya haram, baik dia berasal dari anggur, baik dia berasal dari kurma atau madu atau gandum, beras dan lain sebagainya dari buah-buahan. Kita ada aren, ya, biasa juga dibuat sebagai minuman keras. Kalau di sini mereka sebut biasa ada tala, nipa. Itu apa bahasa Indonesia? Hah? Buah, iya, buah. Tua lebih umum, ya. Tua lebih umum. Makanya tua itu kan ada yang halal, ada yang haram. Iya enggak? Tua manis? Kenapa? Terus tua yang kecut, yang agak pusing-pusing, haram. Asalnya sama kan bahannya, asalnya sama. Maka itu tadi dikatakan tolak ukur keharamannya itu adalah memabukkan, bukan dari bahan bakunya, bukan dari penamaannya, bukan dari bentuknya dan lain sebagainya. Haram walaupun sedikit, karena sedikit yang memabukkan termasuk dalam larangan. Kullu muskirin haram, setiap yang memabukkan adalah haram. Jadi kalaupun diminum sedikit, kalau pada dasarnya dia ketika diminum akan menimbulkan efek memabukkan, maka sedikitnya pun akan masuk dalam larangan tersebut. Juga terdapat faedah penjagaan terhadap akal, sudah disinggung tadi, merupakan bagian dari maksud-maksud pensyariatan. Oleh karenanya syariat menutup segala jalan atau segala hal yang dapat merusak akal. Dan larangan ini bersifat umum dan berlaku sepanjang zaman. Makanya Nabi SAW langsung memberikan kaidah. Syariat ini langsung memberi kaidah, kullu muskirin haram, setiap yang memabukkan itu haram. Nah, ini berlakulah sepanjang zaman, sekalipun zat atau hal itu tidak dikenal di zaman Nabi SAW atau di masa Nabi SAW. Akan tetapi ketika didapati sekarang, kemudian sifatnya ada, yaitu memabukkan, maka itu juga haram. Minuman fermentasi tradisional biasanya setiap daerah punya, ya kan, yang menyebabkan mabuk. Ini haram, sekalipun dinamai minuman adat atau minuman apa biasanya? Minuman pengobatan. Tidak tahu apa yang mau diobati. Apa-apa lagi? Minuman herbal. Apa lagi? Penenang. Itu yang paling banyak. Minuman penenang. Apa? Apa? Obat. Obat nanti akan masuk. Obat juga akan kita sebutkan. Itu termasuk dari fikih kontemporer nantinya jatuhnya. Kekinian yang tidak ada di zaman-zaman sebelumnya. Jadi tidak peduli apapun namanya, intinya dia
mau dikatakan minuman adat, minuman penenang, minuman herbal atau apapun sebagainya, ketika dia menyebabkan mabuk, maka haram. Selesai masalah. Banyak orang yang mencoba membiaskan syariat dengan penamaan-penamaan. Riba dikatakan bunga dan lain sebagainya. Dari penamaan-penamaan itu tidak mengurangi sedikit pun dari hakikat keharamannya, bagaimanapun kita namai hal tersebut. Demikian pula obat-obatan yang memabukkan, semua masuk dalam larangan hadis ini. Bahkan pada asalnya obat-obat yang mubah, yang boleh, yang halal, tapi sebagian orang menggunakannya untuk, memang niatnya ya untuk memabuk, untuk fly katanya, padahal tidak punya sayap. Kan gila, ya kan? Akalnya memang sudah rusak pada awalnya. Harusnya diobati dengan duduk di majelis ilmu, berzikir kepada Allah dan lain sebagainya. Bukan malah diobati dengan obat-obatan yang seperti itu. Tambah rusak, tambah rusak. Akalnya tambah jauh. Intinya hal-hal yang memabukkan itu haram. Kullu muskirin haram. Maka dalam hadis ini menegaskan kepada kita bahwa Islam atau syariat kita ini menjaga kemuliaan manusia dengan menjaga akalnya, dengan menjaga akalnya. Sebab akal ini yang kita miliki merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, yang dia juga merupakan sebagai pintu keimanan, alat untuk kita gunakan memahami wahyu, bukan mengakal-akali wahyu, memahami Al-Quran dan Sunnah. Itulah yang kita gunakan. Karena kalau tidak ada akal, bagaimana mau dibalas perbuatan amalannya? Rufi'atil aqlam anil majnun. Majnun kan orang tidak ada akalnya, ya kan? Maka siapa yang merusak akalnya dengan sengaja, berarti ia telah menghancurkan atau sedang menghancurkan agamanya sendiri. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga akal-akal kita dan menjaga kesehatan dari akal-akal kita serta keimanan kita, dan menjauhkan kita dari segala yang diharamkannya. Bagaimana? Lanjut atau istirahat dulu? Hah? Alright. Hah? Istirahat? Sisa berapa? Sisa 4. Satu lagi istirahat. Salah, maksudnya kalau mau lanjut, kita lanjut sampai selesaikan. Kalau mau istirahat, hah? Bagaimana ini? Si haus juga sih. Lanjut. Hah? Lanjut ya. Kita lanjut lagi sampai 4, sampai selesai. Sekarang kita di 47, 48, 49, 54 hadis lagi. Baik. Baca. Anil Miqdami bin Ma'di Karib radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma mala'a adamiyun wa'an syarran min batnin bihasbi min adam akalatun yuqimna sulbah fa in kana la mahalata fasulusun li ta'amihi wa sulusun li syarabihi wa sulusun li nafasihi. Rawahul Imam Ahmad wa Tirmidzi wa Ibnu Majah wa qala Tirmidzi hasan. Baik, hadis yang kelima yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Rajab rahimahullahu taala, kata beliau, Anil Miqdami bin Ma'di Karib radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang anak Adam memenuhi suatu tempat wi'an, suatu wadah, suatu tempat syar'an lebih jelek, lebih buruk min batanin, daripada memenuhi perutnya. Ini yang paling buruknya untuk dipenuhi. Bihasabi, atau cukuplah bagi anak Adam itu mereka makan makanan yang bisa menegakkan tulang punggungnya.
dan jika harus lebih daripada itu maka sulusun li tu'amihi, maka sepertiga untuk makanannya, sepertiga untuk minumannya, dan sepertiga untuk nafasnya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Tirmizi dan Ibnu Majah, dan At-Tirmizi mengatakan hadis hasan. Hadis ini juga merupakan kaidah besar tapi dalam bab menjaga kesehatan. Kaidah dalam menjaga kesehatan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengaitkan kerusakan syarrun, yaitu kerusakan pada tubuh, dengan berlebihan pada mengkonsumsi makanan. Makan yang berlebihan dapat melemahkan badan hingga berat baginya melakukan ibadah, berat baginya menuntut ilmu, berat baginya bahkan berzikir kepada Allah, dan juga dia dapat menjadi pintu bagi banyak penyakit. Islam atau syariat kita tidak melarang kita untuk makan dan minum, tetapi melarang kita untuk berlebih-lebihan pada hal tersebut. Sebagaimana dalam firman-Nya dalam surah Al-A'raf ayat 31, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kulu washrabu wala tusrifu." Asalnya memang sudah diperintah makan dan minumlah, akan tetapi jangan berlebih-lebihan. Jangan berlebih-lebihan. Sebuah kaidah terhadap larangan dalam syariat, apabila sesuatu dilarang dalam syariat itu pasti mengandung mudarat, pasti mengandung mudarat bagi hamba Allah Subhanahu wa taala. Kaidah-kaidah seperti ini juga akan teman-teman pelajari nanti di dalam Qawaid Al-Hisan. Taib. Asal dalam makanan itu adalah, atau kita mengkonsumsi makanan adalah sekadar kebutuhan saja, bukan mengikuti hawa nafsu. Sekadar kebutuhan, bukan mengikuti hawa nafsu, dan bahwa dibencinya seseorang memenuhi atau mengisi perutnya secara berlebihan, karena hal tersebut dapat membawa mudarat, keburukan pada badan, dan juga ibadah itu akan lebih ringan dilakukan dengan perut yang tidak penuh. Kekhusyuan dalam solat, kekuatan dalam beramal itu juga sangat dipengaruhi oleh pola makan. Silakan bandingkan bagaimana kondisi atau kualitas ibadah teman-teman tatkala di bulan Ramadan, yang dimana dalam kondisi tersebut kita berpuasa, makan tidak makan, bukan sedikit makan tidak puasa nanti, tidak makan di waktu-waktu yang telah ditetapkan. Maka silakan bandingkan kondisi teman-teman beribadah pada saat itu. Tidak usah pada saat hari-hari lain, pada saat malamnya saja, ketika sudah kekenyangan, ketika semuanya sudah dihantam, semua sudah masuk, berbagai macam bentuk dan berbagai macam warna sudah masuk. Setelah sholat maghrib itu kadang sudah susah untuk rukuk. Setelah sholat berzikir pun malas, berat, minimal ada rasa berat lah. Nah, itu diantara kekurangan atau bukti nyata terhadap pentingnya kita mengatur atau mengendalikan diri terhadap hawa nafsu untuk makan. Atau juga silakan perhatikan teman-teman ya, dalam praktik kita ini, dalam belajar, dalam menuntut ilmu di pagi hari, misalkan ketika makannya berlebihan di pagi hari, apa yang terjadi saat belajar? Ngantuk, capek lah, susah dalam memahami, malas. Itu karena organ-organ di dalam tubuh kita sibuk bekerja, sementara
akal kita sibuk juga untuk memahami. Akhirnya benturan dalam dua kesibukan. Ini cocologi aja saya. Tapi pada dasarnya memang seperti itu. Coba tidak sarapan. Karena sebagian ahli kesehatan mengatakan sarapan yang paling baik adalah tidak sarapan. Iya. Itu katanya Adrai. Dan dia memang beliau kan praktisi. Beliau bertahun-tahun memang meneliti dalam hal itu. Jadi kalau beliau berkata seperti itu, mungkin bisa kita terima. Dan memang sudah banyak orang-orang yang beliau latih. Jadi ucapannya dalam hal itu bisa kita terima. Kemudian kita hubungkan dalam sabda Nabi SAW sebagai pendukung, bukan sebagai asal, sebagai pendukung. Jangan jadikan ucapan manusia sebagai asal, hanya sebagai pendukung. Asalnya adalah tetap dari apa yang disebutkan oleh Nabi SAW. Maka dalam hadis ini mengajarkan kepada kita bahwa kesederhanaan dalam makan adalah jalan atau sebab kita mendapati kesehatan, kekuatan dalam beribadah, dan juga kejernihan serta ketenangan hati. Biasanya kalau kenyang aneh-aneh kadang, susah lupa, susah berzikir dan lain dari sebagainya. Dan juga banyak penyakit yang bersumber dari hawa nafsu untuk makan yang tidak dikendalikan. Banyak kemalasan lahir dari kekenyangan. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kita kemampuan untuk menahan diri, menjaga kesehatan, mengontrol hawa nafsu, dan memanfaatkan nikmat tubuh kita ini, kesehatan kita ini, untuk menegakkan ketaatan kepadanya. Lanjut. An Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala arba'un man kunna fihi kana munafiqan wa in kanat khoslatun minhunna fihi kanat fihi khoslatun minan nifaq hatta yad'aha man idza haddatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza khasama fajara wa idza 'ahada ghadara. Kharrajahul Bukhari wa Muslim. Taib, hadis yang ke-6 yang disebutkan oleh Ibnu Rajab rahimahullahu taala, beliau berkata dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, ada 4 perkara yang barang siapa yang ada padanya 4 hal tersebut, maka man kunna fihi kana munafiqa, maka ia adalah seorang munafik, maka ia termasuk dari orang munafik. Dan jika ada padanya khoslatun, satu di antara sifat-sifat yang 4 ini yang akan disebutkan nanti, maka berarti padanya ada satu dari sifat kemunafikan, hatta yada'aha, hingga ia meninggalkan atau menghilangkan, menjauhi dari sifat tersebut. Apa itu? Yang pertama, idza haddatsa kadzaba, apabila ia berbicara ia berdusta. Wa idza wa'ada akhlafa, apabila ia berjanji ia tidak menepatinya, mengingkarinya. Wa idza khasama fajara, dan apabila ia berselisih ia melampaui batas. Dan apabila ia ahada ghadara, apabila dia melakukan perjanjian dia khianat. Hadis yang ada di hadapan kita ini menjelaskan tentang tanda-tanda atau alamat tentang nifak amali, kemunafikan dalam perbuatan, bukan nifak i'tiqadi yang mengeluarkan dari Islam. Jadi nifak itu ada 2. Ada nifak i'tiqadi, ini adalah kufur akbar,
ini kemunafikan dalam keyakinan, dalam akidah, ini yang keluar dari Islam. Innal munafikina fid darki asfali minan nar. Sesungguhnya orang munafik itu berada di kerak neraka yang paling bawah. Ini munafikan ini yang dimaksud. Adapun kemunafikan yang dalam hadis ini adalah jenis kemunafikan yang kedua, nifak amali. Dia termasuk dari dosa-dosa yang tidak mengeluarkan dari Islam, tapi tetap dikatakan sebagai munafik, tetap dikatakan sebagai munafik. Dan sifat-sifat ini adalah penyakit hati. Penyakit hati. Jika dibiarkan, maka ia akan mengurangi kesempurnaan keimanan seseorang. Akan tetapi penyakit ini bisa disembuhkan, yaitu dengan taubat, yaitu dengan memperbaiki diri, yaitu dengan memperdalam, mempelajari agama Islam. Juga hadis ini menunjukkan bahwa keimanan itu tidak hilang sekaligus, tetapi ia berkurang atau rusak sedikit demi sedikit. Kejujuran adalah pokok dari keselamatan keimanan seorang hamba, dan kedustaan adalah pintu atau satu sifat dari sifat-sifat orang-orang yang munafik. Satu sifat dari sifat-sifat orang yang munafik. Oleh karenanya kita harus senantiasa bersemangat dalam menghindari keempat tanda kemunafikan ini yang disebutkan oleh Nabi SAW, agar keimanan kita tetap dan semakin sempurna. Oleh karenanya seharusnya kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin, menjaga lisan dari dusta, meskipun dalam bercanda, meskipun dalam membela diri. Harus selalu berkata jujur. Sepahit apapun itu, jika seseorang berkata dengan jujur, maka hasil yang akan ia dapatkan pasti akan berbuah manis. Dan menepati janji, amanah, dan kesepakatan sekecil apapun itu harus senantiasa kita wujudkan, harus senantiasa kita jadikan hal tersebut sebagai sifat yang tetap pada diri kita. Adapun dalam perselisihan, jika terjadi perselisihan di antara kita, maka kita harus tetap adil. Tidak boleh kita memfitnah siapa yang kita ajak berselisih, siapa yang kita temani berselisih. Tidak boleh kita membuka aib mereka, tidak boleh kita melampaui batas terhadap mereka. Harus tetap adil ketika berselisih, tidak boleh melampaui batas. Maka dalam hadis ini mengingatkan kepada kita bahwa kemunafikan itu, yang pertama, kemunafikan itu bukan hanya sekedar masalah keyakinan, i'tiqadi. Tadi sudah dibagi dua, ada nifak i'tiqadi dan ada nifak amali. Kemunafikan bukan hanya sekedar urusan keyakinan, akan tetapi juga terdapat perilaku dan pada akhlak kita sehari-hari. Jika terdapat pada kita hal-hal tersebut, jika berbicara berdusta dan seterusnya, maka itu adalah tanda-tanda dari kemunafikan seseorang. Maka keselamatan itu ada pada kejujuran dalam lisan, penegakan atau penunaian dari amanah yang dilakukan, dan juga dari akhlak yang lurus. Semoga Allah membersihkan hati kita dari segala macam bentuk sifat kemunafikan, terutama sifat kemunafikan dari i'tiqadi, dari keyakinan, karena ia akan memasukkan atau merupakan perbuatan
kufur akbar, memasukkan atau mengeluarkan pelakunya dari keislaman. Juga membersihkan hati kita dari sifat-sifat kemunafikan amali, dusta, khianat dan lain sebagainya. Serta semoga Allah menghiasi kita dengan kejujuran dan menumbuhkan keimanan kita hingga hari akhir kelak. Lanjut. An Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Law annakum kuntum tawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulih la razaqakum kama yarzuqu at-tayr taghdu khimasan wa taruhu bitanan. Rahul Imam Ahmad wa Tirmidzi wa Nasa'i wa Ibnu Majah wa Ibnu Hibban fi sahihi wal Hakim wa qala Tirmidzi hasanun sahih. Baik. Hadis yang ke 7 dari apa yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Rajab rahimahullahu taala dalam tambahan beliau terhadap Arba'in Nawawiyah. Kata beliau dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, jika kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, niscaya Allah akan memberikan rezeki kepada kalian sebagaimana Allah memberi rezeki kepada burung. Takbu hisama, burung tersebut keluar di pagi hari dalam keadaan lapar. Wa taruhu bitana, dan kembali pulang di sore hari dalam keadaan kenyang. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Tirmidzi dan Nasa'i, Ibnu Majah serta Ibnu Hibban dalam sahihnya, dan Al-Hakim serta Tirmidzi mengatakan hadis hasan sahih. Hadis di hadapan kita ini salah satu hadis yang agung, hadis yang menjelaskan, memaparkan kepada kita tentang hakikat tawakal yang benar, bahwa tawakal tidak meninggalkan sebab, tetapi menyandarkan hati sepenuhnya kepada Allah setelah melakukan sebab, setelah melakukan usaha yang diperintahkan. Lihatlah burung, dia tidak diam di sarangnya, dia keluar, ia terbang dan berusaha, namun tidak menggantungkan hasilnya pada apa yang dia usahakan, melainkan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan inilah keseimbangan antara ikhtiar menempuh sebab, melakukan usaha, dan tawakal. Seseorang atau seorang hamba wajib baginya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap segala urusannya. Dan ini merupakan kesempurnaan tauhid seorang hamba kepada Rabb-Nya, karena ia tahu Allah yang maha memberi, Allah yang maha menahan, Allah yang maha baik, Allah yang maha adil, dan dari selainnya dari nama-nama Allah dan sifat-sifatnya yang maha agung. Oleh karenanya ia bersandar atau bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ia tidak menyerahkan atau menyandarkan urusannya kepada makhluk yang pada asalnya mereka adalah lemah. Wa khuliqal insanu dhaifa, sungguhnya manusia itu diciptakan dalam keadaan lemah, tidak pantas untuk ditempati untuk bersandar. Innallaha qawiyyun aziz, sungguhnya Allah itu maha kuat dan maha perkasa. Kalau seperti itu, maka hanya kepadanya kita menyandarkan atau bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tawakal, berserah diri, bersandar kepada Allah, itu bukan berarti kita tidak berusaha sama sekali. Bahkan usaha, sebab yang kita tempuh, ikhtiar kita sebagai seorang hamba adalah bagian dari
tawakal itu sendiri. Dalam artian tidak ada usaha dari seorang hamba tidak menempuh sebab, maka tidak dikatakan tawakal. Jadi menempuh sebab, melakukan usaha itu adalah bagian dari tawakal. Bagian dari tawakal itu sendiri. Tidak hanya sekedar ia menyandarkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa menempuh sebab. Tidak, itu tidak dikatakan tawakal. Dan di antara kesalahan dalam memahami tawakal ialah ketika seorang hamba betul-betul sudah penuh, tidak ada keraguan padanya menyandarkan diri urusannya hanya kepada Allah. Memang dia punya keyakinan yang penuh kepada Allah, tidak ada sedikit pun keraguan. Tapi kesalahannya adalah dia tidak menempuh sebab. Ini masalah. Apakah dikatakan tawakal? Tidak. Jadi tawakal adalah menyandarkan sepenuhnya urusan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bersamaan dengan menempuh sebab-sebab, melakukan usaha. Rezeki kita telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, akan tetapi tetap kita harus tempuh sebab-sebab yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga ketenangan hati itu dapat lahir dari benarnya tawakal kita. Kenapa? Karena kita hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha kaya, yang maha bijaksana, yang maha adil. Tidak kepada makhluk yang penuh dengan kekurangan, yang pada asalnya mereka diciptakan dalam keadaan yang lemah. Lahir saja menangis. Lalu bagaimana kita bersandar kepada mereka, kepada makhluk? Itulah tanda kelemahan mereka. Sepantasnya kita hanya bertawakal dan menyandarkan segala urusan kita, menempuh sebab kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dengannya akan didapati ketenangan hati. Sebagai contoh, misalkan seseorang atau kita dalam menuntut ilmu, kita tahu bahwa tidak mungkin Allah Subhanahu wa ta'ala menelantarkan penuntut ilmu, ya kan? Mereka pasti akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, cepat atau lambat, di dunia ataupun di akhirat. Masalahnya kita mau cepat-cepat, harus dapat di dunia. Tidak. Siapa yang tahu nanti dengan sebab kita menuntut ilmu Allah selamatkan dari neraka, walaupun kita tidak nampak hasilnya di dunia. Selama kita ikhlas, maka itu akan mendapatkan pertolongan dan balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita sudah memiliki keyakinan seperti itu, maka apa yang harus kita lakukan? Belajar dengan sungguh-sungguh, tempuh sebab, tidak bermalas-malasan dalam menuntut ilmu. Ada sebab yang harus ditempuh, bukan sekedar bersandar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam hadis ini mengajarkan kepada kita bahwa tawakal yang benar adalah menempuh sebab-sebab yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak sekedar bersandar kepadanya. Siapa yang menggantungkan hatinya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan cukupkan urusannya. Dan siapa yang bersandar pada dirinya sendiri atau pada orang lain, maka ia hanya akan mendapatkan keletihan, kegelisahan, dan kekecewaan. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita termasuk hamba-hambanya yang benar dalam tawakal, serta diberi rezeki yang halal dan hati yang lapang. Baik, terakhir.
عن عبد الله بن بسر رضي الله عنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال يا رسول الله إن شرائع الإسلام قد كثرت علينا فباب نتمسك به جامع قال لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله عز وجل خرجه الإمام أحمد بهذا اللفظ تم بحمد الله. Baik, hadis yang terakhir yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Rajab rahimahullahu taala, di sini kata beliau dari Abdullah bin Busr radhiyallahu anhu, beliau berkata, seseorang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia berkata, wahai Rasulullah, syariat Islam itu qad kathurat alaina, sudah sangat banyak bagi kami. Maka apa dicetakan yang lain? Antum pakai apa? Siapa yang pakai anu? Apa? Iya itu. Apa setelahnya? Ya Rasulullah, inna syara'il Islam qad kathurat alaina. Bihi jani. Baik. Kata seorang lelaki tersebut ini yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, syariat Islam itu terlalu banyak bagiku, maka ajarilah saya satu bab tentang ilmu. Natamassaku bihi jami', yang bab tersebut sudah menyeluruh, mencakup syariat-syariat tersebut yang bisa atau yang akan saya berpegang teguh dengannya. Maka Nabi SAW bersabda, la yazalu lisanuka rataban min dzikrillahi azza wa jal. Jadikanlah lisanmu itu terus menerus basah karena berzikir kepada Allah azza wa jal. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan lafaz ini. Hadis penutup ini merupakan hadis yang sangat agung. Imam Ibn Rajab, Al-Hafidz Ibn Rajab menyebutkan dalam Jami'ul Ulum wal Hikam bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menyebutkan amalan yang berat. Berarti beliau di antara fikihnya menutup dengan hadis ini untuk kita senantiasa bersemangat dalam beribadah, bersemangat dalam beramal, karena memang pada dasarnya hal tersebut adalah mudah bagi kita, karena la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak mungkin membebankan kepada kalian kecuali apa yang kalian mampu untuk melakukan hal tersebut. Nabi SAW tidak menyebutkan amalan yang berat, namun beliau menunjukkan amalan yang ringan di lisan, namun besar nilai pahala yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita mengamalkannya. Kemudian makna lisan yang basah di sini adalah banyak menyebut-nyebut Allah Subhanahu wa taala atas keagungannya, kebesarannya, kebaikannya, kemahadilannya, dan segala sesuatu terhadap pujian-pujian bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan itu kita lakukan la yazal, terus menerus, bukan sesekali. Kita lakukan sangat sering dalam semua keadaan. Kita berdiri, kita duduk, kita berjalan, kita bekerja, tidak apa-apa. Kita sebut atau berzikir, basahi lisan kita dengan memuji-muji Allah Subhanahu wa taala. Dan juga dalam hadis ini terdapat faedah bahwa zikir adalah amalan yang mudah dan
luas pahalanya, karena si lelaki tadi ini meminta untuk diajari sebuah ilmu, sebuah amalan yang jami, yang dapat mengumpulkan semua amalan, dapat menyeluruh. Maksudnya besar pahalanya, besar balasannya di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan juga dikatakan mudah karena kita hanya menggerakkan lisan tanpa mengeluarkan biaya atau tenaga yang banyak. Oleh karenanya, dan ini juga merupakan nikmat yang besar. Oleh karenanya, seorang tabi'in, pernah saya sebutkan, Abu Kilabah Al-Jarmi rahimahullahu ta'ala, beliau adalah seorang yang buta, tidak punya tangan. Allah uji beliau dengan hal tersebut, tidak punya kaki, cacat. Kemudian beliau dalam keadaan seperti itu senantiasa memuji-muji Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan kepada beliau, apa yang bikin seperti ini? Padahal kondisinya tidak melihat, tidak punya tangan, tidak punya kaki. Maka beliau berkata, saya memuji Allah, bersyukur kepadanya karena masih diberi lisan untuk senantiasa memujinya. Maka itulah diantara pemahaman Abu Kilabah rahimahullahu ta'ala, bahwa lisan, nikmat lisan yang dia masih diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun banyak nikmat atau banyak pada dirinya kekurangan, tapi ketika ia masih memiliki lisan yang digunakan untuk berzikir, maka itulah yang ia senantiasa gunakan untuk memuji Allah Subhanahu wa ta'ala, karena masih menganugerahkan padanya lisan yang senantiasa basah karena berzikir, mengingat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Zikir ini juga mencakup di dalam seluruh syariat, karena semua ibadah pada dasarnya kita lakukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala, karena kita mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, berzikir otomatis karena kita mengingat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga ukuran atau tolak ukur dari keberhasilan seseorang itu bukan pada banyaknya amalan, akan tetapi bukan pada banyak dan besarnya amalan tersebut, akan tetapi pada berketerusannya dia, istiqomahnya dia dalam amalan tersebut. Walaupun amalan kecil, kalau dia dilakukan secara kontinu, secara terus menerus, sering kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, beliau dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa inqal. Amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ia adalah amalan yang berketerusan, walaupun dia kecil, walaupun dia sedikit. Tapi ketika kita senantiasa mengamalkan hal tersebut, maka itu adalah amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga zikir ini dapat menjaga hati kita dari kelesuan dalam beragama, futur dan lalai. Ketika lisan kita senantiasa sibuk untuk mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, maka hati kita itu pasti akan lebih mudah untuk tunduk melakukan atau menegakkan ketaatan padanya. Beda kalau kita hanya sekadar
bicara-bicara kosong saja, lepas tidak ada dalamnya zikir kepada Allah, hanya sekedar bergurau bersama teman-teman misalkan tanpa ada nasihat, dan termasuk zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, itu biasanya lebih melalaikan. Berbeda dengannya ketika kita senantiasa membasahi lisan dengan zikir dalam keadaan apapun, hati itu biasanya lebih merindukan untuk melakukan amalan yang lebih besar lagi. Seperti itu. Silakan praktekkan, dicoba, atau mungkin ada yang sudah sering mengamalkan hal tersebut, maka pujilah Allah atas hal tersebut. Dan sepantasnya berarti kita untuk membiasakan untuk bertasbih, bertahmid, ucapan subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, juga beristighfar. Karena Nabi SAW beristighfar lebih dari 70 atau bahkan 100 kali dan lebih dari itu setiap hari di sela-sela aktivitas mereka. Tidak apa-apa, bahkan berjalan misalkan menuju toilet, tidak apa-apa, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, atau astagfirullah, astagfirullah. Begitu aja terus tapi jangan dalam hati, minimal lisannya bergerak. Minimal lisannya bergerak. Jalan dari atas masjid menuju basement misalkan, atau saat ngantri makanan misalkan, saat menunggu makanan misalkan, saat menunggu guru datang misalkan, atau saat dalam perjalanan, banyak tempat-tempat yang bisa kita gunakan untuk membasahi lisan kita dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengannya kita akan senantiasa mendapatkan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga senantiasa kita berada di dalam perbuatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita misalkan dalam keadaan lelah atau merasa kesempitan, banyak masalah, banyak kesulitan yang datang, jadikan zikir ini sebagai penenang. Tidak usah jalan ke pantai, tidak usah cari sunset, tidak usah cari gunung, tidak usah cari apa. Duduk di tempat berzikir, mengingat kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah itu akan lebih melapangkan hati dan menenangkan hati di tengah gundah gulana yang sedang menimpa. Silakan dipraktikkan. Maka dalam hadis ini mengajarkan kepada kita bahwa istiqomah la yazal, kata Nabi SAW, senantiasa basahi lisan untuk berzikir, adalah jalan yang paling mudah untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, sekaligus mengokohkan, meneguhkan keimanan kita. Dan juga lisan yang senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingat Allah Subhanahu wa taala, itu akan sulit untuk terjatuh pada ucapan yang sia-sia. Sulit bagi lisannya untuk berdusta, di mana hal tersebut telah disebutkan bahwa berdusta adalah sebagai tanda kemunafikan. Ketika ia berbicara, ia berdusta. Namun bila lisannya senantiasa berzikir mengingat Allah, ia akan sulit untuk melakukan kedustaan. Dan juga dengan zikir, lisan yang senantiasa basah berzikir kepada Allah akan menjadikan hati kita ini hidup. Hati ini hidup dan memudahkan kita untuk menjalankan, menegakkan ibadah-ibadah atau syariat-syariat yang diwajibkan kepada kita. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan lisan-lisan kita ini senantiasa basah dengan zikirnya, berzikir hanya kepadanya, dan hati kita hidup dengan keimanan, serta memudahkan kita untuk mengamalkan amalan-amalan ketaatan, menjauhkan segala larangan-larangan, dan juga kita wafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Innahu waliyudzalika wal qadiru alaih. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.